إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa hadir di masjid ini pada suasana yang hujan. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadikan tambah berat pahala yang akan kita raih. Dikarenakan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, inna 'idamil jazaa ma'idamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian yang diraih oleh seseorang. Semakin dia dalam beramal semakin susah, tetapi dia berhasil mengamalkannya, dia bisa mengerjakannya, maka hal itu menjadikan lebih besar dan lebih berat amal soleh atau timbangan amal solehnya nanti di yaumul qiyamah. Sebagaimana setiap bertambah beratnya sakit yang diderita oleh seseorang dan dia menghadapinya dengan kesabaran, maka semakin besar pahalanya. Saya berikan contoh, sakit seluruh apapun itu sakit, memberikan manfaat dihapusnya dosa-dosa. Nabi SAW belum menyatakan ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin hatta syaqati shikuha illa kafarallahu biha sayi'atu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim terkena penyakit demam ataupun pusing atau sedih ataupun gundah gulana ataupun apapun itu yang menyakitinya sampai pun duri yang menyakitinya, kecuali itu semuanya akan menyebabkan gugurnya dosa-dosanya, akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Ini umumnya penyakit seluruhnya memiliki dampak positif, yakni diampuninya dosa-dosa kita. Ketika musibah itu lebih berat, maka pahalanya pun lebih berat lagi, lebih besar lagi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berjumpa dengan Nabi, menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit yang sangat panas. Di saat itulah beliau mendekati ajalnya, wafat. Abdullah bin Mas'ud masuk ke ruangan Nabi seraya memegang tubuh Nabi dan mengatakan, innaka tu'af wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, engkau terkena demam yang sangat panas. Qala na'am dzalika. Qala na'am, beliau mengatakan, ya, inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum. Aku ini terkena demam seperti dua orang di antara kalian. Demam yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti halnya demam pada dua orang di antara kalian. Maka Ibn Mas'ud
paham dengan kalimat itu. Annalaka ajrain. Kalau demikian ya Rasulullah, engkau mendapatkan 2 pahala sebagaimana pada 2 orang yang terkena demam. Di sini ada pembahasan tambahan bahwa sakit itu bukan hanya sekedar menghapus dosa, tetapi sakit itu juga memberikan pahala. Semakin sakit dan semakin dia bersabar mengharapkan pahala di balik sakitnya, maka semakin besar pahala yang dia raih. Sakit bukan satu hal yang kita pinta, tetapi sakit itu adalah sebuah ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Tidak usah dipinta. Allah ketika berkenan menimpakan musibah atau menimpakan penyakit, maka tidak seorang pun bisa melepaskan diri darinya. Sebutkan dalam hadits Abdullah bin Abbas, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyughtiaka. Ketahuilah olehmu sesungguhnya apa yang Allah takdirkan untuk menimpamu maka menimpamu. Apa yang Allah takdirkan menimpamu maka menimpamu. Ketika seorang tertimpa ujian malapetaka atau sakit parah, yakinilah itu tidak akan menimpamu kecuali itu telah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpamu. Maka hal itu pun menimpamu walaupun engkau tidak menginginkannya. Penyakit yang kronis di antaranya adalah penyakit yang berkaitan dengan wabah. Dulu ada wabah yang namanya ta'un, wabah kolera, di mana wabah ini di zaman dulu sudah ada. Di zaman sebelum kita, di zaman sebelum Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, di umat-umat sebelum kita, wabah itu sudah ada. Disebut dengan bahasa Arab ta'un. Wabah ini kaum muslimin menimpa orang yang kafir dan juga menimpa orang yang mukmin. Bahkan sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk orang yang dipastikan ahlul jannah terkena penyakit ta'un ini di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga wabah itu menimpa orang yang kafir dan juga menimpa orang yang muslim. Tetapi beda kondisinya kaum muslimin. Kalau berita yang sekarang ini ada, wabah corona menimpa kaum kafirin dan tidak satupun dari muslimin yang terkena. Mungkin seandainya berita itu benar adanya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau ada seorang muslim yang terkena dan sampai meninggal karena wabah ini, bukan berarti itu kemurkaan Allah kepada umat muslimin. Kenapa demikian kaum muslimin? Dikarenakan wabah penyakit apapun dikatakan malapetaka apabila itu menimpa orang yang tidak taat kepada Allah. Secara umum, wabah, musibah, bala, bencana, itu masuk pada kategori kalau seandainya itu umum, bencana alam. Orang mengatakan seperti itu. Musibah. Dalam syariat kita, tergantung mengenai siapakah bencana alam itu. Jikalau yang tertimpa adalah musyrikin atau kafirin, para pendosa, itu azab, siksaan bagi mereka. Azab. Tetapi jikalau itu menimpa orang yang beriman, maka itu adalah rahmah, kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya jikalau memang dia seorang yang mukmin.
bersabar dalam menghadapinya. Sebagaimana hadis tentang ta'un, wabah yang menimpa orang-orang zaman dulu, dan negeri ini pun pernah terkena wabah ta'un, kolera, wabah yang mengenai bagian perut, virus atau bakteri yang membunuh sekian banyak manusia di waktu itu. Semoga Allah melindungi kita dari wabah-wabah itu. Nah, Nabi ditanya tentang ta'un oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qala, maka Rasul menjawab, innaha atau innahu azabun. Ketahuilah Aisyah, ta'un itu adalah azab, siksaan. Yab'athuhu Allahu ala man yasha. Allah timpakan siksaan berupa wabah ta'un kepada siapa yang Allah kehendaki. Walakin akan tetapi Aisyah, Allahu ja'alahu rahmatan bil mu'minin. Allah jadikan wabah ta'un itu sebagai rahmah bagi orang yang beriman. Wabah itu penyakit kronis yang sangat mematikan. Tapi itu menjadi rahmah bagi orang yang beriman. Maka hadirin kaum muslimin, seandainya ada wabah yang menjalar dan mengancam jiwa-jiwa manusia, mungkin kita terancam darinya, hendaknya jadilah orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Seandainya mati dengan sebab wabah itu bukan sebagai azab bagi kita, bahkan rahmat. Bahkan kaum muslimin, seorang yang tertimpa penyakit wabah ta'un ini, kolera ini, ada beberapa yang harus dia perhatikan. Ma min 'abdin waqa'a atau yaqa'u fit ta'un. Nabi melanjutkan ucapannya dalam hadis yang sama. Tidak seorang hamba yang tertimpa penyakit ta'un, kolera, kemudian dia melengkapi empat hal berikut ini. Fayamkuthu fi baladihi. Hendaknya dia tetap tinggal di rumahnya. Beberapa ulama menyatakan di tempat di mana sedang terjangkiti wabah itu. Bahasa kitanya diisolasi atau dikarantinakan. Yang di dalam daerah tersebut tidak boleh keluar. Dan yang di luar tidak boleh masuk. Itu aturan syariat. Kemudian dia sabiran, bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengatakan kata-kata yang Allah murkai. Jangan melakukan hal-hal yang Allah murkai. Jangan. Sabar. Muhtasiban. Mengharap pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari balik musibah tersebut. Karena musibah apapun itu mendatangkan pahala jikalau kita sabar dalam menghadapinya. Sebagaimana doa yang Rasulullah ajarkan kepada Ummu Salamah. Allahumma jirni fi musibati wa khuluf li khair minha. Ya Allah, berikanlah pahala di balik musibah yang menimpaku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Dia tetap tinggal di tempatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia sabar dalam menghadapi itu. Yang ketiga, dia muhtasiban, mengharap pahala kepada Allah. Yang keempat, ya'lamu annahu la yusibuhu atau annahu ya'lamu annahu la yusibahu illa ma qad katabahu Allah lah. Dia sangat meyakini bahwa tidak akan menimpa wabah ini pada dirinya kecuali hal ini telah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz. Telah Allah takdirkan untuk menimpanya. Maka siapa yang memenuhi 4 kriteria ini, maka Rasul mengatakan, "Kana lahu minal ajr mithlu ajri syahid." Maka dia akan mendapatkan pahala
seperti pahala orang yang mati syahid di jalan Allah di medan perang. Masya Allah ya kaum muslimin. Terus apa yang dilakukannya? Dia tetap di dalam tempat itu menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki untuk engkau sembuh, akan sembuh. Dengan Allah mengutus mungkin tim medis atau mungkin cara-cara yang lain, pengobatan yang lain. Tapi engkau tetap tinggal di tempatmu. Jikalau tidak ada, maka berarti menunggu kematian merenggutmu. Bersabarlah. Orang di situ ya mati. Yang tidak terkena wabah juga mati. Bersabarlah. Tidak boleh keluar dari tempat itu. Nah, ini contoh amalan semakin susah kita mengamalkannya. Ternyata kita kok bisa mengerjakannya. Maka itu Masya Allah. Pahalanya sangat besar. Walhamdulillah. Mudah-mudahan tingkat kesulitan kita dari rumah ke sini. Sulit nama boten jenengan Pak? Niti nopo motor kudanan. Walhamdulillah. Hal yang tidak mengapa insyaallah. Mudah-mudahan semakin memberatkan amalan soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masih melanjutkan pada bab yang ke-61. Tentang kedustaan yang dimunculkan oleh manusia atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaum musyrikin mereka mengatakan bahwa perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh mereka itu juga atas kehendak Allah. Padahal Allah telah menerangkan dalam syariatnya semua para rasul, semua para nabi menerangkan haramnya kesyirikan. Tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali menjelaskan tentang kewajiban bertauhid dan melarang dari menyembah kepada selain Allah. Tiba-tiba kaum musyrikin mengatakan kami berbuat syirik juga atas kehendak Allah. Mana dalilnya itu atas kehendak Allah? Itu adalah hal yang diharamkan dalam syariatnya. Ini dia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah berfirman, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Agar apa? Agar kalian beribadah kepada Allah saja. Dan agar kalian menjauhi taghut, segala apa yang disembah oleh manusia selain Allah. Sehingga ketika kaum musyrikin melakukan kesyirikan, itu sudah mendapatkan teguran dan peringatan dan kejelasan atau penjelasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul. Itu hukumnya haram. Tiba-tiba kau mengatakan kami berbuat syirik atas kehendak Allah. Seorang yang berzina, saya berzina atas kehendak Allah. Bagaimana mungkin? Sudah Allah terangkan itu haram. Siapa yang melakukan ini maka akan disiksa dalam neraka. Maka Syekh mengatakan ketika mereka mengatakan law sya'allahu ma asyrakna, law syarrahmanu ma abadnahum. Kalau Allah menghendaki kami tidak akan berbuat syirik. Kalau Allah menghendaki kami tidak akan menyembah kepada selain Allah. Hada kulluhu kadhibun 'ala Allah. Ini semuanya adalah kebohongan yang dinisbatkan kepada Allah, yang disandarkan kepada Allah, seakan-akan Allah lah
yang menghendaki mereka untuk melakukan kesyirikan, seakan-akan Allah lah yang merestui dan meridhai mereka melakukan zina, pencurian dan yang lainnya. Ini adalah kebohongan yang luar biasa. Dan Allah Jalla wa'ala arsala ar-rusula linkari ma hum alaih. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasul dalam rangka mengingkari perbuatan mereka itu, yakni menyembah kepada para patung. Tidak ada satupun ayat yang membolehkan silakan kalian menyembah patung. Tidak ada. Silakan kalian berjudi. Silakan kalian berzina. Silakan kalian membunuh yang bukan yang dibenarkan dalam syariat. Silakan kalian, tidak ada, dosa itu haram. Kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, itu semuanya adalah dilarang. Dan telah datang kejelasan dari Allah, penjelasan dari Allah, keterangan dari Allah yang melarang itu semuanya. Sehingga kalau ada orang mengatakan, kami berbuat ini karena Allah, itu salah. Bisa dipahami hadirin. Adapun yang berkaitan dengan takdir itu satu hal yang sirullah, rahasia Allah. Tidak satupun orang tahu apa takdirnya sebelum dia melakukan itu. Sebelum dia melakukan itu, dia tidak akan tahu takdir Allah itu apa. Yang kita tahu, yang dia tahu adalah syariat Allah yang melarangnya. Kamu tahu itu dosa? Tahu. Kenapa kamu lakukan? Itu kan sudah takdir Allah. Tahukah kamu sebelum kamu melakukan sudah ditakdirkan melakukannya? Ya belum. Tapi kan itu takdir. Tidak bisa. Kamu bisa menghindar dari maksiat itu. Karena kamu tidak tahu takdirmu apa. Bisa dipahami hadirin? Ini. Seperti orang mencuri. Kemudian ditangkap sama polisi. Dia beralasan, Pak polisi, tolong jangan tangkap saya. Tolong jangan masukkan saya ke penjara. Karena saya mencuri atas takdir Allah. Maka para ulama menyebutkan, seperti Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan, pukul dia sekeras-kerasnya. Kemudian dia akan mengatakan, kenapa engkau pukul aku? Ini juga sudah takdir Allah, saya mukulmu. Loh kan kamu belum tahu tadi sudah ditakdirkan memukul. Sehingga jangan memukul. Belum tahu takdirnya sama dengan kamu. Kamu ketika mencuri, sudahkah tahu ditakdirkan mencuri? Belum tahu. Yang kamu tahu mencuri haram? Ya haram. Karena itu kamu mencuri. Dengan kehendakmu, maka kamu ditangkap. Seandainya semua orang boleh berdalih dengan takdir untuk melakukan maksiat, maka semua orang akan dibenarkan. Kamu, ya saya ini takdir Allah. Tidak apa-apa. Sudah ditakdirkan kok. Lepas. Kira-kira penjara kosong tidak Pak? Tidak ada yang di penjara. Neraka kosong. Karena apa? Ya Allah, saya melakukan ini atas takdirmu. Tolong jangan siksa aku. Oh iya juga ya. Tidak ada yang masuk neraka. Karena itu kalau ada orang mengatakan berbuat maksiat, ini atas kehendak Allah, itu dusta. Allah telah menerangkan itu haram. Dan kamu sudah tahu itu haram. Kenapa kamu melakukannya? Allah telah menghendakimu dalam syariatnya meninggalkan yang haram. Bukan malah melanggar yang dilarang. Sehingga barang siapa yang menisbatkan perbuatan kemaksiatannya, ini atas kehendak Allah, yakni atas kemauan Allah, ini atas, itu semuanya adalah salah. Allah tidak pernah memerintahkan kepada hal yang mungkar. Falhasil kesimpulannya. Kata beliau, anna nisbatal kadhibi ila Allah wa rasulihi huwa min umuri ahli jahiliyati. Menisbatkan atau menyandarkan kedustaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu adalah perbuatan ahlul jahiliyah.
Hati-hati kaum muslimin. Banyak orang yang jatuh pada model jahiliyah ini. Misal seperti orang yang melakukan kebid'ahan. Dia sendiri menyatakan ini adalah bid'ah. Maknanya dia pun mengakui hal itu tidak ada syariatnya. Tetapi dia memaksakan dikatakan itu sebagai ibadah kepada Allah. Ini juga baik yang mendatangkan pahala Allah. Itu adalah kedustaan atas nama Allah. Kenapa hal yang bid'ah itu tidak termasuk dari ibadah? Dikarenakan ibadah itu kaum muslimin dikatakan ibadah apabila dipastikan hal itu adalah diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah, yang namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah itu dikatakan ibadah apabila hal itu dipastikan dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Barulah hal itu dikatakan ibadah. Yang berbentuk minal aqwali wal a'mal. Ucapankah itu ataupun perbuatankah itu. Barulah dikatakan sebagai ibadah. Jikalau dipastikan itu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk memastikan hal itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Bagaimanakah caranya? Caranya adalah dengan adanya dalil. Adanya hujjah pada amal perbuatan tersebut. Diketahui dengan pasti amalan itu. Amalan yang Allah perintahkan. Diketahui dengan pasti dengan dalil. Amalan itu. Amalan yang Allah ridhai. Barulah hal itu dikatakan ibadah. Bisa dipahami hadirin? Adapun amalan yang tidak ada dalilnya. Amalan yang bid'ah, muhdatsat. Halal baru yang tidak ada sunnahnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka ketika dikatakan itu juga bagian dari ibadah, ini adalah kedustaan atas nama agama, kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya, seakan-akan Allah menerimanya dan meridhoinya, dan seakan-akan hal itu adalah bimbingan dan amalan yang Rasulullah kerjakan, dikarenakan itu termasuk bagian dari ibadah. Ini dusta atas nama Allah. Bohong atas nama Nabi. Ini adalah perbuatan kaum jahiliyah. Fa'ala al-muslimi ayuhadzira min hadzal 'amal al-khabith. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari melakukan perbuatan yang jelek ini. Waqad la yakdzibuhu 'ala Allah. Yang pertama, pembahasannya jangan berdusta atas nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus diperhatikan juga adalah kadang qad la yakdzib. Kadang seorang itu tidak bersengaja-sengaja dia berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Lakin la yataharra fi naqlil umur anillahi wa an rasulih. Namun kadang seorang itu tidak berhati-hati dalam menukilkan sebuah perkara yang dinisbatkan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak berhati-hati dalam menukilkan ini adalah ajarannya Allah. Tidak berhati-hati. Ini adalah ajarannya Rasul. Tidak berhati-hati.
Ternyata setelah dia sampaikan, ketika diteliti mana dalil tentang hal itu, tidak ada. Berarti kamu termasuk orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dikarenakan keteledoran yang kamu lakukan. Ini. Wal fatawa la yataharra fiha. Atau seorang yang bermudah-mudahan dalam berfatwa atau menjawab pertanyaan yang dia tidak tahu ilmunya. Akibatnya dia menjawab tanpa ilmu yang dia sandarkan jawaban itu ke dalam agama ini. Itu juga bagian dari bentuk kedustaan. Dia berbohong kepada umat atas nama Allah, seakan-akan jawabannya itu adalah jawaban yang benar sesuai yang Allah Subhanahu wa taala maukan. Misal wa kaum muslimin disebutkan oleh para ulama kita ketika ditanyakan kepada para ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, banyak keterangan tersebut. Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, ulama zaman dulu sudah berbicara tentang ini. Apakah ada puasa khusus di bulan Rajab? Dan apakah ada ibadah khusus di bulan Rajab? Disebutkan keterangan yang panjang lebar. Tidak adanya nas yang menunjukkan keistimewaan khusus di bulan Rajab. Yang ada nasnya imma dhaif atau maudhu', lemah atau palsu. Berkisar tentang hal ini, keutamaan yang ada pada dalil-dalil hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab antara lemah atau palsu. Itu bisa dilihat dalam banyak kitab ya kaum muslimin, keterangan tentang hal ini. Sudah dari zaman dulu kala dibahas. Bukan zaman sekarang ini saja itu dibahas. Cuman kami tidak membawakan kitabnya. Nukilan para ulama tentang keterangan tentang hal itu. Maka kaum muslimin, janganlah kita bermudah-mudahan dalam menukilkan berhamburan sekarang melalui media sosial, medsos. Ini begitu, begini, begitu, bulan ini keutamaan ini, dan sebagainya. Begitu kamu sudah terkadung, terlanjur menyebarkannya, kamu mendapatkan nasihat, ternyata itu tidak ada dalil yang sahih, terus kamu mau bagaimana? Ya karena saya tidak tahu. Dah orang ngerti dadak ngomong. Yuh saya nggak ngomong, cuma nyebarkan pada baik Pak. Karena itu berhati-hati. Janganlah kita gegabah dalam pembahasan yang berkaitan dengan agama. Harus dipastikan mana dalil tentang hal itu. Baru engkau sampaikan itu kepada umat. Jikalau tidak, berhati-hatilah. Anda akan jatuh pada dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dan ini perkaranya besar. فَإِذَا كَانَ مَا نَقَلَهُ خَطَأ وَهُوَ لَمْ يَتَثَبَّتْ فِيهِ وَنَشَرُهُ عَلَى النَّاسِ فَإِنُّ يَسِيرُ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ. Seorang apabila menukilkan sesuatu yang salah, dalam keadaan dia tidak memastikan terlebih dahulu apa yang dia akan nukilkan tadi, dan dia terlanjur menyebarkannya di antara manusia, maka dia pun menjadi salah satu di antara dua pendusta. Pendusta pertama yang membuat kedustaan itu. Pendusta kedua yang menyebarkannya tanpa dia meng-cross-check terlebih dahulu. Tasabbut terlebih dahulu. Memastikan hal itu benar atau hal itu salah. Karena itu kaum muslimin berhati-hatilah dalam urusan agama. Kalau tidak tahu, jawablah tidak tahu. Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ
ma laysa laka bi'ilmun. Jangan engkau memberat-beratkan dirimu untuk membicarakan sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Harus hati-hati wahai kaum muslimin. Dalam urusan duniawi saja harus hati-hati. Jangan gegabah menukilkan berita karena itu bisa menimbulkan fitnah, permasalahan. Urusan duniawi, urusan simpan pinjam, urusan utang piutang, urusan pekerjaan, urusan jual beli nominal angka. Salah itu berapa? Walaupun salah 0. Tahu 0 Pak? 0. Jangan diremehkan angka 0. 0 siapa itu? Loh, tapi kan itu buntut dari sekian angka yang ketemu juga bedanya banyak Pak. 100.000 dengan 1 juta itu berapa bedanya? 0 siji tok Pak. Itu sudah berapa? Kacau. Itu urusan duniawi. Bagaimana lagi kalau itu adalah kedustaan atas nama agama. Urusannya surga neraka. Ya. Wal wajibu, maka yang wajib hukumnya. 20 lebih 25 ini. Lanjut tidak? 5 menit lagi yang pakai. Ini tanggung mau diselesaikan malam ini. Atau disambung minggu depan tanggung. Selesaikan saja Pak. Para murung udan juga Pak. Wal wajibu anna al-ahadits al-mawdu'ah al-maktubah la taruj. Yang wajib hukumnya hadis-hadis yang palsu, yang dusta, yang tidak benar, tidak boleh engkau sebarkan. Wala turwa, tidak boleh engkau riwayatkan. Bal tuhasar wududayak. Bahkan hendaknya engkau sempitkan keberadaannya itu. Jangan engkau sampaikan kepada orang lain. Ada sebuah pertanyaan. Kenapa? Di kitab-kitab para ulama ada hadis-hadis yang dhaif. Tirmidzi, Sunan Tirmidzi ada sahih Tirmidzi, ada dhaif Tirmidzi. Bahkan Syekh Al-Albani memiliki 2 karangan kitab besar. Dan itu adalah menunjukkan keilmuan beliau sangat dalam. Silsilah ahadits sahihah. Mata rantai hadis-hadis yang sahih. Dan silsilah ahadits dhaifah. Mata rantai hadis-hadis yang lemah. Apa fungsinya? Fungsinya dalam rangka memberitahukan kepada umat. Riwayat ini lemah. Jangan kalian amalkan. Itu fungsinya. Itu manfaatnya. Disebutkan ini lemah, ini maudhu, ini palsu. Agar kita tahu dan kita tidak meyakini ucapan Nabi dan tidak mengamalkannya. Yang berbahaya adalah kita menyampaikan kepada umat hadis yang lemah atau palsu. Tapi tidak diterangkan kelemahannya dan kepalsuannya. Seakan-akan itu adalah sahih. Kamu mutlakkan kala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Sahih atau tidaknya? Oh, rasa sahihan. Sementing kala Rasulullah. Waduh, ini pendusta ini, Pak. Hati-hati. Dia tidak berhati-hati dalam menukilkan. Itu menunjukkan tidak ada sifat amanah dalam dakwahnya. Hati-hati. Bisa jadi dia orang yang menyebarkan hadis yang palsu dan dhaif. Dalam keadaan dia tidak peduli. Yang penting hadis, walaupun palsu, yang penting hadis. Hadis palsu itu tidak boleh diimani, tidak boleh diyakini, tidak boleh diamalkan. Kok yang penting hadis. Bisa dipahami hadirin? Ya?
Kalau kita tidak tahu derajat hadis itu, maka berhati-hatilah Anda dalam menyampaikannya. Ini beledek apa Pak? Allah Ustaz. Walid iklan. Bikin onar seneng. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kami akan wa anna al-wa'adha wad-du'ata yatathabbatun fima yaqulun 'anillahi wa rasulih. Para penceramah, para juru dai, para khatib-khatib, para penasihat-penasihat, para pemberi tausiah-tausiah, hendaknya mereka memastikan terlebih dahulu apa yang akan disampaikannya atas nama Allah dan Rasulnya. Orang kalau berkhutbah, dia sedang mewakili siapa? Dinul Islam. Khutbah Jumat. Dia sedang mewakili siapa? Dinul Islam. Islam begini, begini, begini. Islam mengajarkan ini. Islam. Kalau ada orang khutbah Jumat berbicara masalah tentang bagaimana memperbaiki busi yang sudah rusak, ya itu kayaknya tidak ada, Pak. Apa ada? Ya, membicarakan busi motor, bagaimana cara tambal ban yang benar, tidak ada, Pak. Ini ranahnya din, urusan agama ini. Ini kalau disebut makom maudhu'nya adalah keagamaan. Ini ceramah keagamaan. Anda berarti sedang berbicara tentang agama Allah. Yang akan disampaikan olehmu adalah apa yang Allah syariatkan. Orang menyangkanya seperti itu. Karena itu hendaknya dipastikan terlebih dahulu sebelum Anda berbicara. Ya. Kadzalika fi umur halalul haram wal fatwa. Demikian pula dalam urusan halal dan haram dan berfatwa, alaihim tathabbatu fi sya'niha, harus dipastikan terlebih dahulu sebelum engkau menghukumi hal itu halal ataukah hal itu haram. Ya, wala yata'ajjalu fiha, dan agar jangan tergesa-gesa berfatwa. Ditanya ndak tahu jawabannya karena malu dipaksakan. Masa saya dah tahu? Isin katanya. Malu. Ketahuan bodoh nih, panjen bodoh. Ini ajak konangan lah. Naudzubillah min dzalik. Dia tidak tawadhu, tidak mengatakan Allahu a'lam. Orang yang tidak tahu hendaknya mengatakan Allahu a'lam. Ya. Dan al-khata' fiha qalu 'ala Allah bighairi an. Karena kesalahan dalam membahas tentang agama, hukum halal haram atau yang lainnya dalam urusan agama, kesalahan itu berarti Anda berbicara kedustaan atas nama Allah tanpa ilmu. Wa kadzalika at-takdzibu bil haqqi ats-tsabitan lillahi wa rasulih. Kadangkala orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, dia berdusta atas nama Allah, dia kadangkala pula mendustakan yang Allah firmankan. Dengan mengatakan itu sesat, padahal itu firman Allah. Mendustakan sabda Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan itu, padahal Nabi menyebutkan itu dalam hadis. Karena kebodohan dia. Yang diajarkan, yang tidak diajarkan oleh Nabi. Yang dilarang oleh dia, yang diajarkan oleh Nabi. Kebalik-balik. La yaqil fil jarimati lan tadzib ala Allah wa rasulih. Bukan perkara sepele. Berdusta atas nama Allah atau mendustakan syariat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-32, "Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bisidqi idh ja'ah." Coba lihat ayat ini membahas dua-duanya. Faman adlamu, siapakah orangnya yang lebih zalim, mimman kadzaba 'ala Allah,
daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Ini yang pertama. Wa kadzdzaba bisidqi, dan dia tidak percaya dengan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah. Paham dua-duanya ini ada bedanya, Pak? Siapakah orang yang lebih zalim, lebih keji daripada orang yang berbuat seperti ini? Wadzalika annahu idza lam yufiq hawah. Kenapa ada orang yang tidak setuju dengan wahyu? Kenapa ada orang yang tidak percaya dengan syariat Islam? Tidak setuju dengan firman Allah dan sabda Rasul? Dan mengatakan itu bukan kebenaran? Itu tak lain dikarenakan hawa nafsunya tidak sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasul. Hawala raddihi bitakdzib wa tashkik fi. Maka dia berusaha untuk mendustakan ajaran itu atau membuat ragu ajaran itu. Kafi'li ahli ahwa, sebagaimana ini adalah perbuatannya para pengikut hawa nafsu. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah bab ini. Bab yang ke-60 dan 61 yang berkaitan dengan dua dosa sekaligus. Berdusta atas nama Allah dan mendustakan apa yang Allah firmankan. InsyaAllah akan kita masuk pada pembahasan di Rabu yang akan datang. Bab baru, istinfarul muluk diddi ahlil haq. Menggunakan kekuatan penguasa untuk menentang al-haq. Ini juga terjadi di kalangan Yahud dan Nasara. Demikian pula kalangan musyrikin bahasa Arab. Mereka mendekati penguasa dan membuat penguasa itu benci kepada al-haq untuk kemudian menggunakan kekuatan yang ada untuk menghancurkan al-haq. Ini sudah ada di zaman dulu kala. Dan akan terus-menerus ada pihak-pihak yang menggunakan kedekatan dia dengan penguasa. Pihak penguasa orangnya baik, menginginkan kebaikan. Pihak penguasa menginginkan kesejahteraan. Tetapi pihak tertentu memanfaatkan kondisi yang ada untuk bagaimana penguasa akhirnya tidak simpatik dengan al-haq. Itu insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.